Selamat siang, saya Dr. Ingrid, saya dokter spesialis gizi klinik dari Bethsaida Hospital. Hari ini kita akan bahas bagaimana memilih makanan sehat untuk mendamping pasien. Soalnya selama ini menurut saya kita selalu fokus pada makanan pasien. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan juga makanan pendamping pasien. Kenapa? Karena pendamping pasien itu perlu makanan yang bergizi sehingga badannya cukup kuat untuk menahan supaya misalnya berada di lingkungan rumah sakit. Jadi kalau misalnya kemasukan kuman pun badannya masih kuat untuk melawan. Nah, sekarang saya pakai judul hari ini mindful eating. Artinya itu yang kita makan sekarang bukan cuma asal kenyang lagi. Misalnya nih, wah buru-buru asal kenyang, atau misalnya asal cepat, atau mungkin asal enak. Nah, sekarang yang dimakan harus dipikirkan dulu biar kandungan gizinya cukup sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Nih, yang pertama untuk kebutuhan energi dulu. Kebutuhannya berapa sih? Kalau misalnya kita satuan piring kan gak jelas tuh, misalnya makan satu piring itu berapa? Nah, ini kebutuhannya dulu. Kalau kebutuhan energi, dia tergantung banyak hal. Ya, pertama tinggi badan. Nah, tinggi badan kalau misalnya orang yang tinggi tentu kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan orang yang pendek. Tapi bukan tergantung tinggi badan saja. Nih, berat badan juga. Kalau misalnya orang yang lebih berat badannya, kebutuhan kalorinya pasti lebih. Cuma kalau misalnya tujuannya memang ingin menurunkan berat badan, mungkin bisa berkurang. Dan umur juga. Nah, ini yang harus disadari. Kalau umur semakin tua, makan harus semakin sedikit. Makanya pasien-pasien sering datang nih, umur 30, 40, mengeluh kenapa berat badannya bertambah sedangkan makannya nggak bertambah. Itu karena kebutuhan kita berkurang kalau kita semakin tua. Nah, semakin tua maksudnya bukan sampai 50-60. Jadi sudah, maksudnya beda satu dekade pun sudah harus dikurangi sebenarnya makannya, ya. Kemudian aktivitas juga nih. Aktivitas pasti berpengaruh sama kebutuhan kalori. Jadi misalnya kita ada yang mungkin cuma kerja kantoran, banyakan ngetik. Tentu berbeda dengan orang yang sama-sama bekerja seharian, tapi mungkin kerjanya mandor mungkin ya. Jadi ya di lapangan jalan, terus kena panas kan pasti beda. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi kita. Nih, ini untuk rumusnya nih. Nah, pertama kita ketahui tinggi badan dulu. Itu yang pertama ya, tinggi badan dulu. Kemudian, nah untuk yang patokannya laki-laki hingga tinggi badan sampai 160 dan perempuan hingga tinggi badan 150 itu langsung kurangi 100, nggak usah dikurangi 10% lagi. Tapi untuk laki-laki di atas 160 dan perempuan di atas 150 nanti setelah dikurangi 100 dikurangi 10% lagi ini ya. Jadi kalau misalnya nih kita udah dapat BBI, kemudian untuk kebutuhan kalori basal. Nah, kalori basal itu apa? Nah, basal itu kebutuhan kita pada saat tidur. Jadi hanya untuk fungsi organ, supaya otak bekerja, usus bekerja, jantung bekerja, bukan untuk yang kita yang kerja maksudnya. Jadi posisi istirahat, tidur, nggak ngapa-ngapain itu basal. Nah, ini untuk laki-laki ada banyak rumus. Gampangnya tadi 30 langsung kali yang berat badan ideal yang kita sudah dapat berdasarkan tinggi badan. Nah, kalau perempuan cukup dikali 25 karena memang kebutuhan laki-laki lebih besar. Ya. Kemudian ini untuk kebutuhan kalori total. Nah, tadi kan kalau yang basal cuma kebutuhan istirahat waktu kita tidur. Kalau yang kebutuhan kalori total ini tergantung kegiatan kita, nanti disesuaikan, beda. Misalnya kita aktivitas ringan nih, cuma nyetir, cuma misalnya di kantor cuma ngetik, baca, terus yang paling jalan cuma ke sebelah doang, misalnya ngeprint, itu kan beda, itu aktivitas ringan, dia paling ditambah 10% saja. Kemudian kalau misalnya banyak jalan santai, tambah jadi 20%. Nah, untuk yang sedang ini, nih menyapu, jadi kalau misalnya ibu rumah tangga menyapu sebenarnya aktivitas sedang, tapi tergantung dulu rumahnya. Kalau misalnya cuma sebentar udah selesai kan nggak usah ditambahin sampai 20%. Jadi kalau misalnya nih menyapu terus menerus 1 jam 2 jam gak berhenti, baru kita kategorikan aktivitas sedang. Dia jalan cepat sama bersepeda juga aktivitas sedang itu. Kemudian yang berat jelas-jelas emang tujuannya untuk olahraga ya, ini aerobik, mendaki, jogging yang gak berhenti, ini baru yang aktivitas berat. Jadi kalau misalnya kita ingin menentukan kebutuhan kalori kita, jangan overestimate. Biasanya orang sehari-hari mungkin kerja kantoran, nah giliran hari itu sepedaan langsung overestimate, wah saya harus makan banyak nih karena hari ini saya olahraga. Padahal mungkin dia dari aktivitas ringan jadinya cuma sedang saja, tapi hitungnya jadi berat. Jadi kan hari itu jadi asupannya terlalu berlebihan. Nah, kemudian ada faktor koreksi. Faktor koreksi itu berhubungan sama metabolisme kita.
kalau misalnya kita sudah berumur 40 lebih, sudah dikurangi. Jadi yang rumus yang tadi itu, yang kalori basal tambah yang aktivitas dikurangi dengan 5%. Kemudian kalau di atas 60 dikurangi 10%. Nah, kalau sudah 70 ke atas kurangi lagi 20%, karena metabolisme kita melambat, kebutuhan pasti kurang. Nah, ini ya, ini rumusnya kalau di atas 40 udah nih. Memang biasa pasien datang itu yang umur 40 udah ngeluh gemuk gitu. Padahal misalnya, "Dok, kalau saya makannya nggak berubah loh, begini aja." Ya memang, jadi kalau umur kita semakin naik, makannya semakin turun. Nggak boleh umur semakin naik, makannya tetap. Jangan, nanti berat badan ikutan naik juga. Harus dikurangi, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun patokannya. Ya, nah ini kebutuhan kita harus seimbang antara karbohidrat, protein, sama lemak. Jangan sampai kita mau cepet, kita mau asal kenyang, misalnya asal ada di ojolnya menu ini, pesen itu aja. Nah, jadinya asupannya nggak seimbang. Jadi karbohidrat lemak, proteinnya jarang kita pikirkan. Jarang misalnya orang udah pesen nasi ayam misalnya, sama yang paling dikasih selembar sayur, selada. Jarang kita mau nambahin lauk lagi. Paling misalnya banyakkan sambal yang ditambah pasti nasi. Jadinya karbo lemak terus. Proteinnya jarang diingat ya. Nah, ini masalah asupan kalori dan berat badan. Harus balance. Kalau misalnya tujuannya mau sehat, balance. Kecuali misalnya tujuannya mau menurunkan berat badan, harus kurang. Nah, ini kalau misalnya kita kebutuhannya cuma 2000, makanya 2500, jadi beratnya naik pasti ya. Kemudian kalau misalnya kebutuhan 2000 makan 2000 itu maintain. Nah, kecuali kita mau menurunkan berat badan, itu nanti dihitung lagi supaya kurang dari kebutuhan, hasilnya berat badan turun, tapi jangan langsung mengurangi zat gizi tertentu. Ya, komposisi yang dianjurkan tetap seimbang, karbohidrat, protein, lemak. Nah, masalah seimbang itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan misalnya karbohidrat, protein, lemak, karena mau seimbang jadi 100% bagi 3 langsung, bisa jadi semuanya 33%. Bukan, jadi sesuai kebutuhan manusia. Kan manusia itu dia omnivora, kita bukan karnivora, bukan herbivora, jadi kita kebutuhannya beda. Maksudnya ada diet-diet yang cenderung mengurangi zat gizi tertentu yang tidak sesuai sama badan manusia. Memang sih mereka tujuannya kan dia janjinya menurunkan berat badan, tapi yang kita mau adalah sehat. Sebenarnya kan tujuan menurunkan berat badan, tujuan misalnya kita ngapa-ngapain itu kan sebenarnya mau sehat. Nah, ini kalau misalnya untuk yang seimbang, ini karbohidrat 45-65%. Itu, jadi mayoritas makanan memang karbo. Nggak bisa kita sebagai manusia makan langsung cut karbo, nggak bisa. Itu untuk karnivora bisa. Kalau kita ini omnivora, jadi kebutuhannya tetap lengkap ya. Terus kalau protein 10-20%, lemak 20-25%. Jangan nanti yang karbonya udah sedikit, yang tinggi protein sama lemaknya lebih banyak. Ya, nah ini untuk gampangnya sih kalau misalnya ngomongin kebutuhan. Nah, kalau karbo itu kira-kira sekepal tangan sendiri seperti ini. Ya, sekepal tangan sendiri. Kemudian untuk protein, satu telapak tangan kita dengan ketebalan jari kelingking. Itu cara gampangnya ya. Jadi kalau misalnya kita beli makanan sekarang diperhatikan, biasanya protein itu kurang dibandingkan kebutuhan. Satu telapak tangan kita lumayan besar sama ketebalan jari kelingking. Kemudian untuk sayur harus banyak, satu mangkok besar, 2 telapak tangan kayak gini. Itu sayurnya, bukan misalnya mangkoknya seperti ini, banyakkan kuah kan kurang. Jadi kita mau sayurnya segini, bukan terhitung sama kuah. Nah, untuk lemak maksimal 1 ruas ibu jari itu udah maksimal. Kalau bisa lebih kurang lebih bagus, itu maksimal ya. Nah, kemudian ini masalah pemilihan makan. Jangan kalau kita makan sebaiknya jangan double. Misalnya nih dari golongan karbo, kalau di Bethsaida kita punya bahan makanan penukar supaya kita kalau makan nggak kedobelan. Misalnya nih yang dari kiri bawah dulu, yang golongan karbo itu kita kasih tahu semua apa yang sama biar dia jangan double. Misalnya yang sering itu misalnya kita udah makan biskuit masih makan nasi, padahal biskuit sama dengan nasi kayak gitu. Terus kentang juga, ada juga ubi, jagung. Kadang-kadang orang pikir saya kok udah nggak makan nasi kenapa tambah gemuk ya, padahal misalnya makannya jagung 4, makan ubi 3 sekali makan, tapi 3 kali sehari kayak gitu kan lebih. Jadi sebenarnya kenapa dibilang mindful itu adalah supaya kita tahu apa yang masuk sama di dalam badan. Jangan misalnya kalorinya udah lebih, kandungan gizinya nggak ada ya. Terus yang masalah lauk juga nanti diusahakan yang rendah lemak ini, karena kita perlu proteinnya, lemaknya nggak perlu. Ini ya diusahakan ayam nanti buang kulit. Terus kalau makan ikan nanti sebisa mungkin jangan digoreng lah, kan sup atau steam bisa. Kemudian kalau telur putihnya lebih bagus karena dia rendah lemak
Kalau misalnya pun memakan daging yang lemak sedang itu dia golongan ini. Karena dia sedang jadi secukupnya aja. Soalnya yang kita utamakan tuh tetap yang rendah lemak. Ya. Kemudian jangan lupa cara masaknya. Nah, ini jangan lupa nih. Biskuit itu sama nasi. Jadi jangan double ya. Ini nasi 1 mangkok kecil dia 200 kalori, tapi kalau misalnya kita makan biskuit nih 6 keping, belum terasa kenyang ya, tapi kalorinya udah lebih karena itu barang yang sama ya. Terus ini yang sama lagi, kentang goreng baru 1 piring kecil, kalorinya udah ini hampir 2 porsi nasi masuk. Jadi kadang-kadang itu yang kita nggak nyangka. Jadi makanya tadi dari awal judulnya udah mindful. Jadi harus pikir semua yang udah ada sebelum masuk mulut, pikir dulu deh ini berguna apa enggak. Jangan misalnya, apalagi kalau misalnya pendamping pasien, cenderung pasti cari yang kalau nggak gampang, asal kenyang, kemudian apa yang mudah, apa yang cepat itu. Tapi sekarang harus berubah, harus yang lebih berguna. Ya. Nah, cara masak nih sangat berpengaruh. Contoh singkong. Saya makan singkong 100 gram, kenapa saya gemuk? Ya singkongnya mungkin keripik, padahal singkong rebus mah cuma 146 kalori. Jadi tergantung cara masak. Makanya selalu diajarkan bukan cuma ini juga, bukan cuma pilihan makanan, tapi cara masak. Maksudnya kayak tahu, tempe itu kan selalu bagus, tapi kalau kita ketemu misalnya, itu kan tahu tempe cenderung goreng, kalau nggak bacem yang banyak gula. Jadi sangat berpengaruh. Nih contohnya tadi ya, singkong rebus 146, begitu digoreng, ini keripik singkong 485. Nah terus ini kentang, gitu dia cuma rebus saja cuma 87, kalau digoreng 274. Ini ya 3 kali lipat, barang yang sama, hanya beda itu aja cara masak. Pisang sebagai buah dia bagus. Ada kalau misalnya kita mau cepat atau makan pisang boleh. Cuma kalau udah jadi keripik pisang ini jadinya hampir 7 kali lipat ini. 7 kali lipat ininya kalorinya, padahal barang yang sama. Jadi hati-hati nih ya. Nah, kemudian nih anggur sebagai buah. Bagus kok makan anggur, tapi begitu jadi kismis langsung tinggi banget kalorinya karena ada tambahan gula. Jangan sampai kita terjebak di hal yang seperti itu yang kita nggak nyangka ya. Nah, ini jangan sampai gini. Sekarang banyak tuh anak muda kalau nggak boba nanti pesan kopi. Kopinya pasti bukan americano, macem-macem. Nanti itu kalau misalnya dimakan terus-menerus, apalagi kalau misalnya iseng nih 2 kali sehari, nanti yang cemilan siang jam 10-11 kopi lagi, nanti sore-sore misalnya boba. Nah, jangan sampai seperti ini terus-menerus, jadinya 15 tahun kemudian udah banyak penyakitnya ya. Nah, ini tumpeng gizi seimbang dari pemerintah. Nah, yang seperti saya katakan tadi, seimbang adalah berimbang antara kebutuhan sama asupan, bukan seimbang harus 100% bagi 3 karbohidrat, protein, lemak, enggak ya. Jadi tetap yang mayoritas karbo karena sesuai dengan metabolisme manusia. Nggak bisa kita cuma makan misalnya cuma daging, makan cuma sayur, nggak bisa karena basicnya badan manusia beda. Kita bukan itu ya binatang yang karnivora, kita bukan herbivora, pokoknya makan harus seimbang. Nah, seimbang ini bentuknya tumpeng karena sesuai kebutuhan. Yang bawah itu makanan pokok. Nah, kalau misalnya biasanya makan nasi, ya udah nasi. Nah, jumlahnya berapa? Satu hari itu sekitar 3-4 porsi. Mungkin untuk yang perempuan cukup 3 porsi, kalau laki-laki tinggi badannya bisa 4 porsi sehari. Jadi bisa dibagi misalnya pagi 1, siang 1, malam 1. Kalau yang laki-laki mungkin pagi 1, siang malam 1,5, bisa jadinya 4. Nah, kemudian yang di atasnya lagi itu kalau sayur itu 3-4 porsi karena sayur itu basicnya dia rendah kalori. Selama kita kukus aman. Yang salah kalau misalnya kita beli udah tumisnya tuh banyak banget minyaknya. Sayurnya mah bagus, cara masaknya lagi ingat ya. Tadi yang barang yang sama antara singkong sama kentang jadinya berkali-kali lipat kalorinya hanya karena salah masak. Pokoknya sayur ini boleh banyak, 3-4 porsi. Nah, kalau kalau yang buah cukup 2-3 porsi, badan kita nggak butuh banyak, paling 1 buah kecil segini. Jangan yang misalnya ya kalau yang bentuknya besar ya mungkin 1-2 potong lah, bukan misalnya satu buah jeruk bukan sama dengan 1 buah semangka, kan beda. Nanti ada porsiannya. Makanya tadi yang saya tunjukin yang punya Betsaida, kita punya satuan penukar. Nanti kalau misalnya kita makan jeruk segini, kalau misalnya kita makan apel sebagaimana. Jadi tahu semua ada batasannya, bukan oh hari ini saya makan buah 1, apa melon 1 kan kelebihan. Jadi tergantung ini standar porsinya. Kemudian untuk protein jangan lupa harus ada nih 2-4 porsi, entah yang itu dari hewan misalnya ikan tadi yang rendah, diutamakan rendah lemak dulu ya, ikan, mau ayam buang kulit, kemudian putih telur, kemudian ya pilihan yang keberapa lah baru daging, walaupun kita nggak lihat bagian lemaknya tetap aja dia lemak sedang bukan lemak rendah ya. Terus
Untuk yang paling atas itu yang dibatasi itu batas maksimal. Kalau kurang dari itu boleh. Jadi yang gula, garam, minyak sedikit mungkin, minimal lah. Nah, kemudian untuk masalah makan, kita sebenarnya tidak berdiri sendiri. Kalau kita mau sehat, bukan cuma atur makan, nih ya, itu minum air putih minimal 8 gelas, harus diimbangi sama minum, olahraga juga. Nah, ini mencuci tangan juga penting nih, makanya dimasukin sama pedoman ya, sama memantau berat badan. Jangan lupa olahraga. Nah, terus nih, untuk menjaga kesehatan, makanya bilang mindful karena diharapkan kita makan yang sesuai kebutuhan. Berarti kita tujuannya makan bukan cuma asal kenyang, tapi mau meningkatkan kesehatan. Ya, ini sebenarnya bagian yang ribet tentang ini sistem imun badan. Nah, kalau lihat memang ribet banget karena memang sistem imun itu kan dimulai dari yang paling luar, yang bersentuhan dengan dunia luar. Maksudnya kulit atau yang bagian luarnya sistem pencernaan kita, dari mulut sampai usus, itu semua sistem imun yang paling luar itu sudah membutuhkan zat gizi. Nah, habis itu banyak reaksi deh kalau misalnya pun yang kumannya berhasil masuk dari kulit atau yang saluran pencernaan, masih dilawan dulu sama badan kita. Kemudian ada juga yang nanti sistem imunnya melawan yang spesifik kalau sudah terjadi infeksi dalam beberapa hari. Nah, ini saya nggak membahas terlalu ribet ya. Intinya sih kita butuh vitaminnya, utamanya ini deh ya, vitamin A, C, D, E sama zinc nih, mineral zinc ya. Nah, kalau misalnya ngomong gitu, sebenarnya sih kalau masalah suplemen, selama kita makannya bagus, suplemen nggak perlu. Dari katanya saja suplemen berarti tambahan itu ditambah kalau kurang. Makanya selama kita makan sesuai tumpeng gizi seimbang, aman, karena itu kan sudah dihitung berdasarkan statistik orang Indonesia, kita makan segitu cukup. Beda kalau misalnya dengan negara lain, mereka posturnya aja beda sama kita, mungkin kebutuhan lebih besar atau lebih kecil beda, kita bodinya beda ya. Nih, nah kalau vitamin A ini sumbernya ada dari hewan sama tumbuhan, mau dari hati, mau dari kuning telur, yang produk susu juga ada. Kalau yang dari tumbuh-tumbuhan sebenarnya gampang dikenali, warnanya kalau nggak orange merah udah, sama yang hijau tua itu ya, itu untuk sumber vitamin A. Kemudian yang lain ini jangan lupa yang ubi manis itu sumber vitamin A paling tinggi loh ya. Kedua baru wortel, kemudian ikan tuna. Terus yang butternut squash mungkin jarang di Indonesia, kita biasanya banyak yang tipe pumpkin tuh. Kemudian dari bayam, belewah juga tuh sering bulan puasa ya, ini banyak belewah, ini sumber vitamin A nih. Selada, kemudian paprika, brokoli juga. Kalau grapefruit mungkin jarang lagi di kita ya. Pokoknya ini sumber vitamin yang perlu. Jadi kalau misalnya mau nasi diganti sweet potato nggak ada masalah, dia masih golongan karbo yang sama. Nah, keunggulannya dia banyak vitamin A, boleh, makanya boleh ditukar di golongan yang sama. Jadi bukan misalnya udah makan nasi, wah saya mau makan vitamin A, makan lagi ini yang ubinya, ya jangan. Jadi itu pengganti, jadi yang sweet potato jadi gantinya nasi, jangan udah makan nasi masih cari itu ya. Nah, kemudian vitamin C, biasanya orang vitamin C, wah jeruk, padahal jeruk itu nomor 5 loh ya. Pagi yang nomor pertama itu jambu, itu nomor 1. Kedua nggak nyangka kan itu paprika ya, bukan jeruk nomor 1. Ketiga masih kiwi, keempat stroberi, kelima baru jeruk. Tapi mungkin kalau di kita, mungkin karena banyak dijual dan gampang dijumpai, itu mungkin jeruk makanya itu terkenal ya, tapi dia nomor 5 sebenarnya. Kemudian pepaya juga, dan jangan lupa vitamin C bukan cuma di buah-buahan, di sayur juga ada nih, brokoli, tomat, kale, ini sama kacang kapri itu ya. Biasanya kita cuma ingat buah-buahan, dan paling kalau misalnya vitamin C, pasti jeruk ya. Kemudian lupa bahwa sayur juga ada sumber vitamin C-nya kok itu ya, brokoli, tomat, kale sama itu kacang kapri. Nah, vitamin D ini lagi kondang, tiba-tiba kondang mulai tahun lalu karena masalah COVID nih. Nah, vitamin D itu bisa dari makanan, bisa dari matahari. Nah, jemurnya berapa lama sih, selalu tanya kayak gitu. Dan memang ada beda-beda karena penelitian sebenarnya kan bukan salah, tapi tergantung dulu dia menelitinya di mana dan suhu sinar mataharinya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia paling bagus itu kita mau dapat UVB namanya, yang ultraviolet B itu dia pada saat siang bolongnya ya, bukan harus jam 12. Dia ada range-nya jam 10 sampai jam 3, tapi cukup 10 menit jemurnya, bukan wah jemur dari jam 10 sampai jam 3. Udah gitu dehidrasi, kering kerontang, jangan. 10 menit cukup. Jadi kalau misalnya, wah saya hari ini sempatnya jemur jam 11, ya nggak apa-apa jam 11, 10 menit cukup. Nah, yang penting bukan durasinya, tapi luas permukaan kulit yang kena matahari. Jadi, kalau misalnya nih di rumah, ya bukan depan rumah juga sih, belakang rumah kali. Jadi, pakai baju secukupnya.
Jadi mungkin pakai baju yang you can see, pakai celana pendek, terus jemur. Bukan misalnya saya pakai baju kayak gini, panjang, celana panjang saya jemur, itu percuma karena yang UVB-nya nggak lewatin kain. Jadi harus kulitnya kena matahari. Jadi sebisa mungkin di tempat yang kita nggak malu lah kira-kira, mungkin belakang rumah atau tempat jemuran samping rumah ya. Kalau depan rumah kan banyak orang lewat ya situ. Jadi pakai seminimal mungkin lah. Kalau misalnya yang cewek bisa pakai tank top celana pendek segitu aja. Kalau cowok mungkin pakai celana jemurnya. Cukup 10 menit. Di atas 10 menit tuh gosong. Kalau gosong berarti kulitnya udah rusak, salah udah itu. Makanya cukup 10 menit ya. Kemudian kalau misalnya udah jemur, perlu juga dari makanan. Pertama, yang kalau kita makan salmon banyak vitamin D-nya, tuh ya. Kemudian yang ini, jamur cremini, bentuknya seperti itu. Entah yang di sini namanya apa deh. Namanya kalau di sini sih namanya cremini. Kadang-kadang kan beda daerah beda juga ininya, beda namanya. Nanti dilihat bentuk seperti cremini namanya. Kemudian di susu juga ada kalau yang sudah ditambahkan vitamin D. Kemudian yang dari susu kedelai juga kadang-kadang ada yang tambahin. Tahu juga ada, yogurt. Kemudian sereal jangan lupa. Nah, vitamin D ada juga di jeruk. Jadi jeruk bukan cuma vitamin C, terus ada juga vitamin D-nya ya. Nih, terus yang daging babi juga ada sama telur. Nah, vitamin E juga penting nih, tapi kadang-kadang orang kalau misalnya keluhan kulit, keluhan rambut baru cari vitamin E, padahal penting juga untuk sistem imun ya. Pokoknya ingat, penjaga pasien itu harus menjaga kesehatan karena basicnya kalau dia di lingkungan rumah sakit saja sudah ada risiko dia hirup semua itu ya, kena terpapar kuman lah, apalagi kalau misalnya selama jaga tuh dia capek. Ya, pertama di kuaci, yang sunflower tuh yang garis-garis hitam putih ya, kuaci, tapi jangan yang asin, karena kita kan butuh vitamin E-nya, yang asinnya nggak usah. Ya kalau yang asin kita baru kupas sudah asin tuh, jadi kita mau yang kuaci yang ori ya. Kemudian almond juga ada, yang alpukat, terus bayam, butternut squash ini tadi yang agak jarang di Indonesia ya. Kiwi masih ada kok, terus brokoli ada, terus ikan trout ada, olive oil sama udang. Ya, pokoknya paling tinggi di kuaci itu yang sunflower. Nah, terus zinc nih. Zinc kadang-kadang kita lupa, paling cuma dengar di iklan sampo kali zinc ini ya, padahal perlu juga tuh buat orang yang lagi diare, buat sistem imun perlu nih. Nah, sumber utama memang di kerang-kerangan ya. Kemudian di daging sapi juga ada, terus di ayam ada, di tahu, kemudian di daging babi, terus biji sawi juga ada. Cuma mungkin orang Indonesia jarang ya, dibandingkan kuaci mungkin jarang ini makan kita biji sawi. Dan di lentils ini yogurt, oatmeal sama jamur shiitake. Nah, shiitake ini sering kita makan. Kalau krem ini agak jarang. Nih rumus 415 ini asupan maksimal, kalau kurang syukur maksimalnya. Jadi ini semua diharapkan dalam seharian penuh dan sudah terkandung di berbagai makanan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin garam, 1 sendok teh itu untuk seharian sudah di lauk dan sayur, bukan misalnya 1 sendok teh tiap kali makan, bukan. 1 sendok teh itu seharian di semua, sudah akumulasi semuanya dihitung itu. Jadi kalau misalnya di rumah sakit kenapa sih orang mengeluh makanannya hambar? Nah, karena kami mengolahnya dengan gini, kita mengolahnya nggak pakai garam dulu, tapi pada saat sajikan pada pasien kita kasih itu yang garam sasetan 1/3 sendok teh, jadi supaya terukur garamnya. Jadi sebenarnya kita bukannya kita nggak tahu itu tahu, tapi memang sengaja karena kita kasih garamnya terpisah, bukan nggak ada usaha rumah sakit buat memperenak makanan, bukan, memang karena kita hitung sesuai kebutuhan. Kita butuh garam tapi sedikit, tapi mungkin nggak sesuai selera karena kita biasanya lebih dari itu, jadi mungkin terasanya beda pasti ya. 1 sendok teh itu seharian, jadi sekali makan 1/3 sendok sudah ada sayurnya sama lauknya. Kalau misalnya ada tempe tahu sudah di situ juga, itu udah maksimal. Kemudian untuk gula maksimal 4 sendok makan ya. Jadi kalau misalnya kita udah taruh gula di masakan itu juga dihitung. Kemudian jangan lupa tadi kalau misalnya masih minum boba-bobaan, masih minum kopi yang ada gulanya, itu mungkin 1 gelas saja sudah setara 4 sendok makan gulanya. Habislah jatah hari itu, belum ada di yang makanan kita yang lain. Kemudian untuk lemak, nah lemak biasanya dia tersamar ya. Contohnya kita makan tahu tempe, hampir pasti itu digoreng. Itu aja udah berapa sendok ya. Kemudian pada saat tumis sayur mungkin minyaknya juga kelebihan, itu sering kita nggak sadar. Hati-hati ya, biasanya cara masak ini yang bikin kita jadi banyak asupan lemaknya. Nih cukupan cairan, selalu tanya, dok saya berapa sih minumnya? Nah, kalau kita mau pukul rata minimal 8 gelas, cuma kita target utamanya adalah warna urin, kita maunya yang 3 atas, paling tidak kuning muda. Karena kalau misalnya nih saya bilang Bapak minumnya 8 gelas ya,
Nah, gelas yang serba dulu kan. Nanti Bapak datang, oh gelas ini cukup ya, yang kayak sloki kecil, yang kan enggak. Jadi kita ukuran gelasnya kira-kira 200 ml, kemudian tergantung aktivitas. Misalnya nih, saya minum 8 gelas standar, terus mungkin saya hari ini iseng nih, mungkin saya nyebrang gitu ke seberang jalan raya yang panas banget. Nah, pastikan kurang. Mungkin hari itu kebutuhan saya bisa jadi 20 gelas. Kalau misalnya saya jalan di yang siang bolong terik itu keluar keringat terus kan pasti beda. Jadi kita sebenarnya patokan tuh 8 gelas minimal, tapi tergantung aktivitas. Kalau misalnya saya minum 8 gelas, saya cuma dalam ruangan AC, terus yang nggak banyak mengeluarkan keringat, cukup. Tapi kalau misalnya kita hari itu atau ada olahraga atau tempat yang panas, pasti dia kebutuhannya lebih. Jadi selalu patokannya warna urinnya maunya kuning muda ya. Nih. Nah, aktivitas fisik ini. Nah, harus ada aktivitas fisik yang dilakukan tiap hari. Ya, jangan misalnya, waduh, udah sibuk kerja, saya nggak sempat olahraga. Harus ada. Soalnya, kan kita sebenarnya menjaga ini bukan cuma untuk menurunkan berat badan atau mempertahankan berat badan, tapi intinya mau sehat. Karena kalau yang dulu sih, kita berkutat sama masalah kurang gizi. Kalau sekarang masalahnya penyakit yang disebabkan karena kelebihan gizi, mau jantung, stroke itu banyak banget sekarang ya. Aktivitas fisik ini yang harian ini, yang pekerjaan sehari-hari, yang pekerjaan rumah tangga, kantoran, pokoknya yang rutin, yang nggak berat. Nah, kalau kita kategorikan latihan fisik itu yang ringan, jalan santai, jogging, push up nih, peregangan, aerobik, sepeda. Nah, kalau yang olahraga itu cenderung high impact, mau yang sepak bola, bulu tangkis, basket, berenang tuh bisa. Jadi kalau misalnya kita sempatnya latihan fisik atau olahraga, boleh ya. Kemudian ini sering terjadi overestimate. Kalau misalnya kita olahraga, waduh langsung, wah saya boleh makan banyak nih karena saya udah olahraga. Padahal mungkin olahraganya baru keluar 100 kalori, nanti makan, wah hari ini saya sepedaan nih, wah 2 jam. Tapi 2 jam itu rupanya menuju ke tempat makan. Misalnya makannya soto, minumnya soto yang manis, pasti jadinya mungkin masuknya jauh lebih banyak dibandingkan sudah keluarkan selama sepeda itu ya. Nah, contoh yang ringan ini, jalan santai, mau di rumah, kantor, atau misalnya jalan di mall, itu jalan santai, itu per menitnya cuma kurang dari 3,5 kalori ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita olahraga, jangan overestimate, itu yang bikin kita gemuk. Kita harus sesuai dengan ini yang dikeluarkan ya. Terus duduk kerja di depan komputer, kan santai dia duduk nih, baca, tulis, nyetir, terus yang pakai mesin dengan duduk ataupun berdiri. Jangan misalnya kita mungkin banyak ngeprint hari itu, misalnya berdiri berjam-jam, itu nggak usah tambahin kalorinya, itu aktivitas ringan. Walaupun rasanya aduh capek banget nih, enggak, itu masih ringan, jangan ditambahin nanti gemuk ya. Kemudian aktivitas rumah tangga yang ringan, cuci piring, setrika, masak, sapu, ngepel, terus menjahit, itu juga rendah kebutuhannya ya. Dan yang peregangan, pemanasan yang lambat, yang nggak terlalu high impact juga sedikit kebutuhannya. Kemudian membuat prakarya, pokoknya basicnya sesuatu yang dilakukan dia di meja lah, nih main kartu, video game, gambar, lukis, main musik juga masih kecil. Kemudian main biliar, mancing, manah, nembak, golf, naik kuda. Nah, kalau yang kita kategorikan golf yang ringan ini adalah kalau yang misalnya cuma pukul terus nanti naik mobil. Nah, kecuali kita pukul terus yang ke hall berikutnya jalan, itu kan lumayan, itu bisa kategori sedang. Kalau cuma pukul terus naik mobil, itu masih rendah ininya kebutuhannya ya. Kemudian yang sedang, contohnya ini, dia kalau yang sedang itu dia 3,5 sampai 7 kalori per menit. Contohnya jalan cepat ya, kecepatan 5 km per jam. Jangan misalnya nih, saya biasanya jalan 1 km per jam, hari ini saya jalan 2 km per jam, saya menganggap itu cepat. Harus ada standarnya ya, kecepatan 5 km per jam, bukan yang kecepatnya saya. Jadi misalnya saya bisa 1 jadi 2, kan menurut saya cepat, tapi standarnya 5, baru tambahin kalorinya. Bukan itu, jangan pakai subjektif, pokoknya jangan sampai overestimate-nya. Nih, kemudian jalan-jalan, jalan waktu istirahat kerja tuh bisa juga. Kemudian pekerjaan tukang kayu, terus bawa dan menyusun balok kayu, membersihkan rumput dengan mesin memotong rumput, kemudian memindahkan perabot ringan ya, misalnya meja, kursi kan masih ringan. Kalau kulkas, misalnya lemari kan beda ya. Berkebun, nanam pohon, cuci mobil itu masih sedang juga. Kemudian bulu tangkis rekreasional, berarti kira-kira dia kurang dari 4 kali seminggu tuh kita kategorikan sebagai rekreasional. Yang kita bilang olahraga atlet itu lebih dari 5 kali seminggu ya. Jadi kalau misalnya baru 2 kali itu mah
nggak usah ditambahin ya. Bagian tangkap bola, dansa, tenis meja, nih bowling, sepeda lintasan datar. Kalau yang mendaki kan beda tuh tinggi kebutuhannya. Volley, kemudian skateboard, yang ski air sama berlayar tuh masih sedang. Nah ini, terus untuk cara membaca informasi nilai gizi, sekarang dari pemerintah sudah mengharuskan semua produsen makanan pakai yang label informasi ini di makanannya, supaya sebenarnya sih tujuannya pencegahan supaya jangan banyak penyakit, karena sekarang yang penyakitnya banyak berhubungan sama yang kelebihan makan ya. Nah cara bacanya kayak gini, biasanya di informasi nilai gizi itu adalah per saji, bukan per satu bungkus. Belum tentu per satu bungkus. Jadi misalnya nih, yang sering tuh biskuit ya, biskuit dia tulis satu bungkus itu berapa saji, bukan satu loh. Mungkin satu bungkus itu mungkin dia tulis 12 saji. Nah, dia nanti kalorinya itu adalah per saji. Jadi misalnya satu bungkus dia tulis 12 saji, berarti kalorinya nanti kali 12, bukan segitu, dikali dengan jumlah sajinya. Itu yang sering kita salah. Jadi kalau misalnya tadi kita ingat-ingat lagi, tadi saya udah tampilin yang bahan penukar, 4 buah biskuit itu kalorinya sama dengan satu porsi nasi ya. Jadi nggak mungkin satu bungkus biskuit itu kalorinya segitu, nggak mungkin. Pasti dia tulis kok berapa saji, bukan satu, pasti bukan satu ya. Kemudian jangan lupa nanti kalau misalnya kita lihat di label, pasti yang banyak itu dia karbo sama lemak deh, jarang yang proteinnya tinggi ya. Kemudian nanti kalau misalnya udah makan satu baru, kenapa saya gemuk ya, padahal makan cuma satu, di situ tulisnya cuma 100 kalori, ya itu per saji. Ya jangan juga makan satu bungkus itu kan 12 saji misalnya. Jadi harus diperhatikan satu bungkus itu berapa saji dan per saji itu isinya berapa. Makanya dari pemerintah sudah mewajibkan produsen makanan mencantumkan, tinggal kitanya saja bisa membaca apa enggak. Jangan terkecoh. Jadi satu bungkus belum tentu satu saji, mungkin dia 12 saji, 10 saji kita makan sekaligus, jadi udah makan 10 porsi dong ya. Terus ini, oh iya, pesan gizi seimbang. Ini pesan gizi seimbang sudah dari 2004. Ini sudah menggantikan slogan 4 sehat 5 sempurna dari tahun 2004. Jadi sudah berapa tahun tuh? 17 tahun menggantikan. Masih aja yang jadi obes karena semboyan masih 4 sehat 5 sempurna, jadi obes semua anak-anak sama kita semua nih ya. Terlalu banyak kalorinya. 4 sehat 5 sempurna jangan lagi itu. Dulu kita masih berkutat sama yang gizi kurang, gizi buruk, makanya slogannya 4 sehat 5 sempurna biar anak-anak mau minum susu ya, karena dulu penyakitnya beda mas sekarang. Sekarang cenderung anak-anak itu udah obes, nanti pas udah gedenya sudah obesitas, nanti muncul penyakit-penyakit tidak menular, contohnya yang sering diabetes, darah tinggi, nanti jantung, stroke untuk yang terakhir-terakhirnya. Pokoknya intinya zaman sudah bergeser, slogan udah berubah, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, sekarang 10 pesan gizi seimbang ya. Yang pertama tuh, syukuri dan nikmati yang aneka ragam jenis makanan. Jadi makanan itu semua punya kandungan gizi sendiri. Misalnya nih, saya doyan banget sama ayam, jadi tiap hari makan ayam itu nggak bagus juga. Jadi sebaiknya diganti, kapan makan telur, kapan daging, ada tahu tempe, nanti diganti karena kandungan gizinya beda semua. Jangan misalnya yang minggu ini saya 21 kali makan, saya makan ayam terus, nggak bagus, karena memang kandungan gizi yang lain kita perlu juga. Jangan cuma misalnya preferensinya itu terus ya. Kemudian yang dua ini dibaca baik-baik ya, banyak makan sayur, cukup makan buah, bukan makan buah sebanyak-banyaknya. Yang sering saya dapat juga, dok kok saya ini tambah gemuk ya, padahal saya makan buah doang loh. Iya, buahnya berapa? Ya satu kali makan 2 piring ya kan, lebih. Jadi pokoknya buah secukupnya, sayur banyak. Ingat tadi ya, kalau sayur 2 telapak tangan minimal, dan ini sayurnya bukan segini mangkoknya, banyak kuahnya, sayurnya cuma berenang, bukan segini sayurnya ya, isinya segini, sayur kukus, bukan sayur tumis apalagi beli di luar, capcay lagi ya, itu banyak minyak nih. Dia nomor 3, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Jangan misalnya mau cepet tadi contohnya, saya makan mie instan aja deh. Nah itu kan memang cukup kalorinya, tapi proteinnya sangat kurang. Atau misalnya, wah saya doyan banget makan kerupuk, jadinya kerupuk itu kan cuma tepung sama minyak ya, jadi proteinnya nggak ada. Harus diperhatikan, cenderung kita makan karbo sama lemak, proteinnya pasti kurang ya. Harus diingat protein itu penting ya. Nih kemudian konsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi kalau misalnya bisa makan nasi, kalau misalnya sesekali mau ganti ubi, jagung, kentang boleh. Tidak boleh sama sekali menghindari karbo.
harus ada dimakan, karena badan kita dari metabolisme itu memang perlu karbo, mayoritas kita perlu karbo, harus ada karbo dimakan. Jangan sampai ada diet tertentu yang nggak bolehin makan karbo, padahal itu yang kita butuhkan. Jadi memang kan mereka tagline-nya mau turun berat badan, tapi bukan untuk sehat. Mereka kan nggak bilang itu untuk sehat, karena memang kebutuhan kita mayoritas karbo, harus ada dimakan ya. Kemudian yang dibatasi tadi ya, manis, asin, sama berlemak. Pokoknya yang tadi rumus 541 itu udah maksimal. Kalau kurang syukur ya. Kemudian ini yang nomor 6, sarapan. Orang yang sarapan itu pasti lebih sehat, terus kerjanya lebih optimal. Masalah bisa nggak ada sarapan, pasti bisa, cuma lebih optimal kalau ada sarapannya ya. Apalagi kan kita biasanya sibuk pagi hari ya. Jangan misalnya nanti udah nggak makan pagi, rapel semua makan siang, jadi makannya berlebih-lebihan, sudah nggak bisa dikontrol ya. Kemudian jangan lupa penelitiannya, orang yang sering sarapan itu dia lebih langsing dibandingkan orang yang nggak sarapan, karena kalau misalnya kita lewatkan sarapan, hormon kita semua berubah, jadinya nafsu makan nggak terkontrol ya. Orang yang sarapan tuh cenderung langsing ya. Kemudian minum air putih yang cukup dan aman. Tadi cukupnya seberapa? Pokoknya minimal 8 gelas. Kemudian targetnya adalah warna urin kuning muda. Nah, kenapa dibilang aman? Karena kita nggak bisa, di Indonesia belum bisa kita minum air keran ya, harus yang aman. Kalau misalnya kita nggak yakin, mending nggak usah, nanti sakit ya. Air putih yang cukup dan aman, jangan langsung air keran, kecuali memang ditulis keran air minum, itu bisa. Kalau yang keran buat cuci jangan ya. Kemudian nomor 8 ini, baca label pada kemasan makanan. Nanti nggak sengaja satu kali duduk habislah biskuit setengah bungkus, padahal itu buat 4 kali makan ya. Nanti kenapa saya gemuk ya dok, kenapa saya gemuk nih, padahal salah makan ya. Harus bisa baca label itu ya. Kemudian sekarang apalagi zaman pandemi kayak gini ya, cuci tangan ya, jangan lupa cuci tangan. Kalau misalnya adanya hand sanitizer, pakai itu dulu, begitu ketemu air sama sabun, pakai sabun cuci tangannya ya. Nah, kemudian ini olahraga teratur dan jaga berat badan normal. Pokoknya olahraga harus ada. Biasanya, aduh dok saya ini pagi udah berangkat, yang nanti malam baru pulang, gak sempet olahraga. Harus disempet-sempetin, pokoknya sebisa mungkin ada olahraganya ya. Kalau misalnya mengeluh nggak punya alat, takut keluar, paling tidak jalan santai dulu aja sekeliling rumah, kan itu kan bisa. Kemudian jangan lupa jaga berat badan normal. Kita sih tujuannya, intinya sih mau sehat. Jadi kalau misalnya ada orang gemuk, bukan body shaming, bukan masalah ukuran, tapi masalah risiko penyakit. Jadi dianjurkan jaga berat badan normal untuk kesehatan, bukan apa-apa ya. Udah sekian dulu dari saya ya, semoga bermanfaat ini. Soalnya cenderung kalau penjaga pasien itu yang diingat cuma pasiennya, dirinya nggak diingat, takutnya risiko sakit. Pokoknya kita kalau misalnya mau makan sekarang mindful, makan apa yang perlu, dan jangan yang cuma terpenuhi kalorinya doang, tapi zat gizinya harus ada ya. Makasih, semoga bermanfaat.